hampir jam setengah 5 lewat 10 menit. Kita mulai saja, walaupun materinya tidak terlalu padat hari ini, ya kita akan coba mulai, dan mudah-mudahan yang teman-teman yang lain bisa menyusul untuk segera hadir. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa yang hormati, hari ini kita akan mulai membahas tentang kepengawasan dalam pendidikan. Ya, ini kita sudah mulai masuk kepada supervisi pendidikannya. Yang administrasinya sudah mulai kita lepas, tapi nanti secara bertahap juga akan kita kaitkan kembali. Tapi kita akan sudah mulai masuk kepada supervisinya. Kenapa materinya ini bicara tentang kepengawasan dalam pendidikan? Karena sampai saat ini orang masih belum terlalu akrab dengan istilah supervisi itu. Terutama dalam dunia pendidikan, masih sangat akrab dengan istilah kepengawasan. Makanya supervisornya tidak dipanggil supervisor oleh para kepala sekolah atau oleh para guru, tapi disebut pengawas. Jadi seharusnya jangan pengawas lagi gitu. Kalau pengawas nanti fungsi tugasnya nanti sebagai pengawas aja, nggak sebagai supervisor nanti jadinya. Karena antara supervisi dengan pengawasan itu berbeda. Ya, pengawasan itu bagian dari supervisi. Jadi kalau orang supervisornya dipanggil pengawas, takutnya nanti dia menjalankan tugas sebagai seorang pengawas yang melakukan pembinaan gitu ya. Nah ini yang perlu dipahami. Tapi nggak apa-apa. Makanya hari ini kita masih menyebutnya sebagai kepengawasan dalam pendidikan. Ya. Nah, kepengawasan dalam pendidikan ini seperti yang sudah kita bahas pada awal-awal perkuliahan dulu, bahwa yang namanya kepengawasan itu adalah bagaimana proses mengamati, lalu kita mencatat atau mendata, ya, kemudian mencoba menganalisa kenapa masalah itu terjadi. Kenapa kasus itu bisa ada, kenapa ada hambatan, kenapa hambatan itu bisa terjadi, lalu kita coba carikan solusinya. Ya, setelah kita dapatkan solusinya, maka selanjutnya kita lakukan pembinaan. Sehingga kesulitan atau hambatan yang tadinya dihadapi itu bisa diselesaikan dengan baik. Nah, inilah peran dari supervisi itu sendiri. Misalnya contohnya seperti di sekolah, kalau kita menemukan siswa yang terlambat masuk kelas, belum tentu siswa itu malas. Ya, tapi perlu kita lakukan dulu analisa, perlu kita cermati dulu, perlu kita amati lagi. Siswa ini terlambat kenapa? Ya, seperti contoh beberapa kasus saya temukan, misalnya dulu mahasiswa saya juga ada, datang terlambat terus kuliah dengan saya. Saya pikir dia malas, gitu kan. Tapi setelah saya cermati, saya coba lakukan pengamatan, ya, saya coba tanya, saya wawancarai, ternyata dia untuk kuliah itu harus dagang dulu, gitu kan. Nah, atau misalnya kalau seperti sekarang, misalnya dia mau kerja itu jadi Gojek dulu misalnya, itu kan berarti kan bukan masalah malas, tapi ada beberapa faktor yang menyebabkan dia tidak bisa datang tepat waktu. Nah, ini perlu kita carikan solusinya. Bagaimana caranya supaya siswa itu tidak terlambat. Ya. Begitu juga kalau misalnya kita menjadi seorang kepala sekolah, kalau kita menemukan guru terlambat, belum tentu guru itu malas. Tapi mungkin ada beberapa faktor yang menyebabkan guru itu terlambat datang ke sekolah. Maka perlu kita lakukan atau kita coba membantu mencari solusi dan kita lakukan pembinaan. Ya. Oke, nah, supervisi ini sebenarnya bertujuan adalah bagaimana untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab pada masing-masing individu, ya, pada semua orang yang bekerja dalam suatu organisasi atau dalam suatu kegiatan. Maka supervisi itu dimulai dari membicarakan tentang tanggung jawab. Ya, apa itu tanggung jawab? Sepintas memang kita sering mengatakan dan mengucapkan Anda harus tanggung jawab ya, Anda harus bertanggung jawab ya. Tapi apa itu tanggung jawab? Nah, tanggung jawab itu memiliki dua dimensi. Ya, dimensi yang pertama dari tanggung jawab itu adalah keberanian seseorang untuk mengambil resiko dari suatu pekerjaan atau dari suatu aktivitas.
Jadi keberanian dia mengambil resiko itu sudah merupakan tanggung jawab. Ya, itu harus kita pahami. Ya, karena kenapa? Setiap kegiatan, setiap pekerjaan, ya, setiap profesi itu pasti mengandung resiko. Setiap aktivitas yang kita lakukan pasti mengandung resiko, apapun itu. Bahkan hidup ini pakai penuh resiko. Kalau kita tidak mau menanggung resiko, ya jangan hidup, kan gitu. Ya, tapi orang yang mati pun juga ada resikonya, kan? Nggak sama dengan binatang. Kalau binatang mati selesai urusannya. Tapi kalau manusia mati, masih ada risiko. Yaitu apa? Awal perjalanan panjang yang tidak ada ujungnya. Nah, itu yang perlu kita pahami. Ya, jadi setiap pekerjaan, setiap aktivitas, setiap profesi pasti ada risikonya. Ya. Nah, keberanian orang mengambil risiko dari suatu pekerjaan itu atau dari suatu aktivitas itu disebut sebagai orang yang bertanggung jawab. Hanya masalahnya sekarang adalah bagaimana kita bisa meminimalisir, memperkecil resiko itu. Ya, karena resiko itu pasti ada. Tapi bagaimana kita memperkecilnya? Sama seperti sekarang Anda semua sebagai mahasiswa, Anda kuliah pasti ada risikonya. Apa risikonya? Waktu istirahat jadi kurang. Ya, seharusnya udah bisa pulang, masih harus di kantor seperti Pak Naga sekarang gitu kan? Ya, apalagi misalnya, ya dari segi pembiayaan juga pasti akan timbul risiko kan gitu. Itu semua ada risiko. Tapi bagaimana kita memperkecil risiko itu supaya risiko tidak mengganggu proses atau kegiatan yang kan kita lakukan. Nah, jadi itulah yang disebut dengan kemarin kita bicara ahli dalam jabatan itu ya ilmu itu. Bagaimana ilmu kita dalam memimpin itu bisa mengurangi risiko kita gagal dalam memimpin. Nah, ini yang dimaksud dengan tanggung jawab pada satu dimensi. Pada dimensi yang lain, tanggung jawab itu bisa kita artikan sebagai suatu kesungguhan, ya, komitmen, kesiapan untuk orang itu bekerja sampai batas kemampuannya. Jadi apapun yang diterima, apapun yang dihasilkan, apabila seseorang itu sudah bekerja sampai batas kemampuannya, itu sudah menggambarkan orang itu bertanggung jawab. Jadi ada dua dimensi dari tanggung jawab itu. Pertama, berani mengambil risiko. Yang kedua adalah kesungguhan dia dalam melakukan suatu pekerjaan atau aktivitas. Jadi kalau orang itu tidak bersungguh-sungguh atau setengah hati dalam melakukan suatu pekerjaan, itu menggambarkan orang itu tidak bertanggung jawab. Jadi kalau misalnya Bapak dan Ibu atau Anda semua punya guru atau punya bawahan yang bekerja hanya setengah hati, berarti dia sudah menggambarkan orang yang tidak bertanggung jawab. Karena orang bertanggung jawab itu bekerja sepenuh hati, totalitas, gitulah. Sehingga dia bekerja dengan segenap kemampuannya. Masalah hasil itu urusan nanti. Tapi kalau dia sudah bekerja totalitas, dia sudah bekerja dengan semaksimal mungkin sampai batas kemampuan yang dia miliki, maka itu berarti menunjukkan orang itu bertanggung jawab. Ya, jadi ada dua ya dimensi dari tanggung jawab itu. Pertama adalah keberanian mengambil risiko, kemudian yang kedua adalah kesungguhan dia dalam melakukan suatu pekerjaan. Ya, oke, baik sampai di sini. Kemudian saya coba masuk kepada supervisor itu sendiri. Kalau kita bicara supervisi dalam pendidikan atau dalam suatu kegiatan sekolah, siapa saja sih yang terlibat dalam supervisi pendidikan itu? Nah, pertama yang terlibat dalam supervisi pendidikan itu adalah orang yang ditunjuk secara resmi oleh pemerintah, ya, untuk menjadi supervisor pada suatu wilayah atau pada suatu lingkaran atau lingkup pekerjaan. Ya, contohnya misalnya kalau kita bicara supervisi atau supervisor, ya, pada tingkat kecamatan, ya. Jadi kalau sekolah ada dalam suatu kecamatan, itu biasanya ada sanggar. Ya, sanggar inilah yang nanti yang akan membantu guru-guru dan kepala sekolah untuk menyelesaikan atau memecahkan persoalan-persoalan yang terjadi di sekolah. Nah, ini fungsi bentuk supervisor yang pertama. Jadi memang orang yang ditugaskan secara langsung untuk menjadi supervisor atau yang biasa kita akrab dengar di sekolah disebutnya pengawas.
Ya, pengawas sekolah gitu kan. Sebenarnya bukan pengawas sekolah itu, tapi adalah supervisor. Ya. Kemudian yang kedua adalah lembaga swadaya masyarakat. Ya, yang punya kepedulian terhadap pendidikan. Nah, ini yang paling banyak di sekolah adalah dalam bentuk komite sekolah. Jadi kalau komite sekolah itu masuk dalam kategori lembaga swadaya masyarakat. Ya. Makanya keanggotaan dari komite sekolah itu seharusnya tidak hanya wali murid atau wali siswa, tetapi juga boleh dari masyarakat secara umum yang memiliki pengetahuan, ya, memiliki keahlian dalam bidang pendidikan. Ya. Kemudian yang ketiga adalah masyarakat secara umum. Ya, siapa saja yang peduli terhadap pendidikan, siapa saja yang memang punya perhatian terhadap pendidikan, boleh menjadi supervisor. Tapi tentu saja dia hanya sifatnya membantu, ya, mengamati proses pendidikan pada satu sekolah, pada satu lembaga. Apabila memang ditemukan ada hal-hal yang menjadi masalah atau kesulitan, dia bisa memberikan saran. Ya, nah inilah 3 bentuk atau 3 personil dalam supervisor yang bertugas sebagai dalam supervisi pendidikan. Ya, oke. Nah, lalu kemudian kita akan coba masuk kepada tugas-tugas supervisi itu. Ya, jadi kalau tadi kita melihat sasarannya adalah tanggung jawab dan kesungguhan atau totalitas dalam bekerja, maka kita lihat dari tujuannya. Ya, tujuan dari supervisi pendidikan ini pertama adalah kita dilihat daripada tugasnya gitu ya. Jadi kalau tujuannya adalah bagaimana untuk agar kegiatan itu. Jadi kalau tujuan dari supervisi inilah bagaimana suatu kegiatan itu tidak keluar dari program yang sudah dilaksanakan, ya. Nah, oleh karena itu ada tugasnya. Apa tugas supervisor itu? Pertama, bahwa tugas seorang supervisor adalah bagaimana memotivasi, ya, seluruh guru dan pegawai sekolah atau semua orang yang terlibat dalam proses kegiatan di sekolah agar bekerja dengan sebaik-baiknya. Bekerja bukan sekedar menggugurkan kewajiban. Bekerja bukan sekedar mencari nafkah. Bekerja bukan semata-mata karena memenuhi jam kerja. Nah, ini perlu disampaikan, perlu dimotivasi kepada orang-orang yang memang bekerja pada suatu lembaga. Ini tugas orang pemimpin, tugas orang supervisor. Kenapa demikian? Karena kalau orang bekerja hanya berdasarkan menggugurkan kewajiban atau mencari nafkah dan lain sebagainya, maka tidak akan bisa bekerja secara totalitas seperti tanggung jawab yang kita gambarkan tadi. Ya, karena dia nggak akan bekerja secara totalitas, tapi dia hanya bekerja karena materi atau karena memang menggugurkan kewajiban atau sekedar memenuhi jam pelajaran. Apalagi kalau kita melihat guru, ya, guru kalau bekerja tidak totalitas, ya, bekerja atau mengajar hanya sekedar menggugurkan kewajiban, mengisi jam pelajaran, maka ini akan berisiko tinggi. Kenapa? Karena ada di situ yang disebut kemarin yang kita kenal dengan istilah transfer of value. Jadi di samping knowledge ada value. Value ini tidak bisa kita tanamkan tanpa totalitas. Ya, jadi bagaimana konsepnya untuk tugas yang pertama ini? Bahwa seorang supervisor itu harus bisa menanamkan, atau kita sebagai seorang kepala sekolah yang menjadi supervisor bagi para guru, kita bisa menanamkan konsep bahwa yang namanya pekerjaan itu adalah ibadah. Bahwa pekerjaan itu bukan semata-mata untuk menggugurkan kewajiban. Tapi itulah totalitas ibadah kita. Bukankah itu yang sering kita ikrarkan dalam salat kan gitu kan? Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu kan? Hidup dan mati kita. Artinya di hidup dan mati itu situ kan ada pekerjaan. Nah, bagaimana kita memotivasi, menyampaikan itu, menekankan itu kepada orang yang bekerja, bahwa bekerja itu adalah ibadah. Sebagai manifestasi dari ayat Allah yang mengatakan inni ja'ilun fil ardi khalifah. Jadi kita akan bekerja dengan totalitas,
kita akan bekerja dengan sepenuh hati, tapi bukan sekedar menggugurkan kewajiban atau sekedar mengisi jam pelajaran. Nah, ini kunci bagi seorang guru untuk bisa sukses dalam menjalankan tugasnya sebagai seorang pendidik. Kemudian yang kedua, tugas supervisor itulah bagaimana membantu melengkapi sarana dan prasarana pembelajaran di sekolah berdasarkan hasil survei. Apa yang dimaksud dengan hasil survei itu? Artinya berdasarkan skala prioritas sekolah. Jadi kalau misalnya ada kesempatan mendapatkan bantuan dari pemerintah atau ingin mengajukan bantuan dari pemerintah, bahwa bantuan yang diajukan itu benar-benar adalah skala prioritas. Ya. Karena kalau tidak demikian, seringkali pemerintah itu memberikan bantuan pukul rata. Ya, tidak melihat kebutuhan sekolah lagi. Kenapa? Karena tidak ada masukan dari supervisor. Nah, ini pernah saya temukan ya, pada saat dulu saya kebetulan mendapatkan kesempatan untuk melakukan penelitian tingkat nasional, ya, meneliti di 4 provinsi tentang efektivitas APBN pendidikan 20% itu. Ya, nah di mana pada saat itu pemerintah atau dari Kementerian Agama pernah memberikan bantuan kepada seluruh madrasah di Indonesia untuk mendapatkan 1 set atau 1 unit komputer. Itu pernah diberikan. Ya, lain dengan buku-buku lain sebagainya. Nah, pada saat itu saya coba melakukan penelitian dan saya nggak usah sebut daerahnya, tapi saya menemukan, ya, ada satu daerah saya ketemu dengan kepala sekolahnya, saya tanya, Pak, madrasah ini dapat bantuan komputer dari Kementerian Agama? Dapat, Pak. Terus komputernya mana? Di rumah saya, Pak. Loh, kok di rumah Bapak? Ya Bapak lihat sendiri, sekolah saya ini belum ada listriknya. Lalu komputernya dinyalain pakai apa? Oh, jadi ya sekarang kalau ada tugas-tugas yang harus diketik, harus di-print segala macam, ya guru datang ke rumah saya. Ngeprint di rumah saya, ngetik di rumah saya. Karena di sini nggak ada listrik. Nah, di sini kelihatan bahwa skala prioritas bantuan yang diberikan itu tidak berdasarkan kebutuhan sekolah. Karena kebutuhan sekolah sebenarnya itu adalah bagaimana bisa masuk listrik, ya, bagaimana memasang instalasi supaya bisa belajar menggunakan sudah ada tenaga listrik. Nah, jadi inilah salah satu penyebab kenapa bantuan itu terkadang tidak tepat guna, bukan tidak tepat sasaran, tapi tidak tepat guna. Betul komputer itu tadi dibutuhkan, tapi apakah semua madrasah di daerah atau terutama di daerah-daerah yang agak tertinggal sudah bisa membutuhkan komputer? Belum. Nah, inilah peran dari supervisor, bagaimana dia melihat dan merekomendasikan madrasah dalam mengajukan bantuan kepada pemerintah agar bantuan yang diterima itu benar-benar sesuai dengan kebutuhan sekolah atau kebutuhan madrasah tersebut. Ya. Oke, kemudian yang ketiga, bersama-sama dengan personil sekolah. Nah, dalam inilah di sanggar ini, ya, pada tingkat kecamatan ini biasanya supervisor ini bekerja. Bagaimana bersama-sama dengan personil sekolah yang lainnya untuk mencari metode atau pendekatan pembelajaran yang lebih efektif. Apa maksudnya? Ini biasanya terjadi pada guru-guru yang bidang studinya sering gagal. Ya, bukan hanya di sekolah itu saja, tapi banyak. Contoh misalnya, untuk pelajaran atau bidang studi misalnya bahasa Arab, bahasa Inggris, fisika, biologi, kimia, matematika, ini menjadi beban tersendiri bagi guru. Seringkali sekolah atau guru bidang studi ini gagal dalam mencapai target. Kenapa ya? Faktornya cukup banyak. Nah, oleh karena itu perlu dibicarakan di sanggar. Kira-kira apa nih solusinya nih? Mungkin dari sekolah lain bisa sharing. Oh, saya menerapkan ini, saya menerapkan ini, saya menerapkan ini. Itu di-share di sanggar di tingkat kecamatan, sehingga secara bersama-sama bisa mencarikan solusi pendekatan atau metode pembelajaran yang lebih efektif untuk memecahkan kesulitan belajar siswa. Ini yang ketiga, peran dari supervisor pendidikan. Ya. Kemudian yang keempat adalah bagaimana menjembatani keharmonisan hubungan antara guru, siswa, orang tua, dan masyarakat. Ya, artinya apa di sini? Seorang supervisor itu harus bisa membantu sekolah dan guru
dalam melaksanakan program pembelajaran, terutama terhadap kebijakan-kebijakan baru pemerintah dalam melaksanakan pembelajaran di sekolah. Seperti misalnya, bagaimana kebijakan tentang kurikulum 2013 yang direvisi. Ya. Bagaimana tentang kebijakan pemerintah tentang belajar daring seperti sekarang yang sedang terjadi. Bagaimana kebijakan pemerintah tentang KJP, POS, ya, apalagi KIP, ya, Kartu Indonesia Pintar dan lain sebagainya itu kan, ini perlu dijembatani. Nah, ini perlu tugas supervisor. Ya, bagaimana menjembatani ini supaya tidak terjadi miskomunikasi. Sehingga program pembelajaran yang ada di sekolah itu benar-benar didukung oleh semua pihak. Nah, ini perlu menjembatani, ya. Kemudian yang kelima adalah bagaimana melakukan kegiatan in-service training dan upgrading. Nah, ini pembahasan in-service training dan upgrading ini nanti akan kita bahas secara tersendiri, insya Allah setelah UTS nanti. Artinya bagaimana melalui kegiatan in-service training dan upgrading ini, sekolah mampu menjawab tantangan perkembangan zaman, terutama dalam ilmu pengetahuan dan teknologi. Ya, jadi perlu peningkatan kompetensi guru, perlu peningkatan keterampilan guru, perlu peningkatan keterampilan tenaga pendukung pendidikan di sekolah. Ya, karena di sekolah itu ada dua istilah yang digunakan. Ada tenaga pendidik dan ada tenaga kependidikan. Mana yang tenaga pendidik? Tenaga pendidik ini adalah orang yang secara langsung berhadapan dengan siswa dalam proses belajar mengajar di kelas. Berarti yang dimaksud di sini adalah guru. Lalu mana yang tenaga kependidikan? Tenaga kependidikan adalah orang yang bekerja untuk mensupport, untuk mendukung kelancaran proses belajar mengajar di sekolah. Itu bisa saja siapa saja, bisa kepala sekolah, bisa tenaga usaha, tata usaha, bisa satpam, ya, security ya, bisa petugas kitchen, ya, bisa cleaning service dan lain sebagainya. Nah, seorang guru yang tadi kita sebut sebagai tenaga pendidik, ada saatnya nanti dia juga sebagai tenaga kependidikan. Ya, kapan? Misalnya pada saat dia menyusun soal, pada saat dia mengoreksi hasil ujian, pada saat dia mengisi raport, pada saat dia mengajukan kenaikan pangkat dan lain sebagainya. Itu berarti ya proses kegiatan yang menunjang proses pendidikan. Maka pada saat itu seorang guru berposisi sebagai tenaga kependidikan. Tapi pada saat dia berada dalam kelas, berhadapan dengan siswa, pada saat proses belajar mengajar, maka itu disebut sebagai tenaga pendidik. Ya, tadi sampai di sini dulu penjelasan saya, karena memang materinya hari ini tidak terlalu banyak. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan atau mau ditanggapi, persilakan. Siapa yang mau menanggapi terlebih dahulu, persilakan. Pak, saya mau nanya, Pak. Oke, silakan. Pak Ilyas, Maaf, ya. lagi saya offin kamera. Mohon maaf. Ya. Nah, yang saya tanyakan tadi kan tentang adanya supervisi pendidikan ya, Pak. Ya. Kalau seandainya kita gitu sebagai calon pendidik baru gitu kan, Pak, kan melihat suatu keadaan yang kondisinya tidak berubah. Nah, apa yang harus kita lakukan gitu, Pak, dari awal supaya sekolah itu bisa berubah gitu. Karena yang saya lihat kan kebanyakan yang diterapin konsepnya itu aja gitu, tanpa ada motivasi gitu kan, tanpa ada perubahan, tanpa ada inovasinya gitu. Nah, supaya sekolah itu bisa meningkat seperti apa, Pak, caranya gitu. Itu saja, Pak. Terima kasih. Oke. Baik, terima kasih Pak Ilyas. Ya, bagaimana meningkatkan kinerja guru? Bagaimana meningkatkan kinerja sekolah? Ya, nah dalam hal ini perlu kita perhatikan dulu, perlu kita pahami dulu, bahwa kalau pada tingkat sekolah, ya, itu yang menjadi supervisornya adalah kepala sekolah. Ya,
Jadi kepala sekolah itu menjadi supervisor bagi para guru. Oke, tapi apabila sudah antar sekolah, ya, sudah dalam satu sanggar, kalau sudah bicara antar sekolah, maka yang menjadi supervisornya adalah itu yang sering disebut oleh sekolah itu sebagai pengawas itu. Sebenarnya dia adalah supervisor. Nah, kalau untuk meningkatkan kinerja sekolah, kinerja guru, kinerja tenaga tenaga kependidikan di sekolah, ya, komunitas sekolah, berarti ini dimulai dari kepala sekolahnya. Apa yang harus dia lakukan? Bagaimana dia menyusun konsep atau program kerja secara bersama. Tentunya harus melibatkan semua guru. Ya, kalau sudah disusun program itu dengan baik, maka barulah pendekatannya yang disepakati. Apakah akan menggunakan pendekatan sistem atau akan menggunakan pendekatan persona? Atau di mana pendekatan sistem akan kita terapkan dan di mana pendekatan persona akan kita terapkan. Jadi ada bergainingnya di situ, ada kesepakatannya dulu. Sehingga pada saat program itu dijalankan, kepala sekolah tinggal menjalankan saja. Tapi itu tadi yang dari minggu kemarin juga kita bahas, bahwa yang namanya program itu tidak boleh disusun oleh kepala sekolah sendirian. Harus disusun secara bersama. Kalau memang misalnya ada kebijakan dari pemerintah, harus segera disosialisasikan dulu kepada para guru. Jangan langsung diterapkan saja. Perlu sosialisasi. Ya, sama seperti kemarin ini penerapan kurikulum 2013 itu kan pakai sosialisasi dulu, nggak bisa langsung diterapkan. Karena banyak guru yang bingung bagaimana cara menyusun KI yang 5 itu. Ya, atau KI yang 4 itu. Jadi perlu yang namanya komitmen bersama. Ya, kapan akan diterapkan pendekatan sistem dan kapan akan diterapkan pendekatan persona. Tetapi yang perlu dipahami adalah dalam memotivasi para warga sekolah, itu yang paling penting sebenarnya. Bagaimana kita menanamkan konsep, bagaimana kita mencoba menanamkan budaya kerja yang sehat. Ya, bukan budaya kerja yang seperti tadi saya katakan asal hanya menggugurkan kewajiban. Bukan budaya kerja yang hanya sekedar mengisi waktu. Bukan budaya kerja yang orientasinya adalah sekedar mencari nafkah. Bukan itu. Karena kalau orang berorientasi kepada ibadah, maka mencari nafkahnya kan terbawa. Mengisi waktunya terikut. Menggugurkan kewajibannya apalagi. Tapi ada yang lebih di atasnya bahwa pekerjaan ini adalah ibadah. Jadi memberikan motivasi itu yang penting. Ya. Karena kenapa? Karena apalagi kalau misalnya kita melihat di sekolah itu memang kadang-kadang suka ada juga keirian. Begini, ada guru yang sudah disertifikasi dan ada yang belum. Nah, itu misalnya. Biasanya guru yang belum sertifikasi itu kadang-kadang agak mengalami down. Ibu sih enak ngomongnya udah sertifikasi, saya kan belum. Nah, kadang-kadang nggak suka begitu. Tapi bagaimana kita mendorong, oh yang namanya sertifikasi itu kalau memang sudah waktunya pasti akan dapat, nggak akan kemana. Ya, pasti akan dapat. Tetapi bagaimana supaya kita mendapatkan sertifikasi itu ya tunjukkan dulu bagaimana kinerja kita. Sehingga kepala sekolah sebagai supervisor di sekolah maupun supervisor tingkat kecamatan melihat kinerja kita itu lalu diajukan untuk mendapatkan sertifikasi. Tapi kalau kinerja kita juga tidak jelas, lalu kita hanya ribut dalam kecemburuan, maka itu nggak akan memberikan hasil apa-apa. Contohnya saja misalnya sama seperti misalnya di tempat pekerjaan yang walaupun kita bekerjanya bukan di lembaga pendidikan, di perkantoran-perkantoran biasa juga ada. Ada orang yang sibuk dan kecemburuan saja dengan rekan-rekan kerjanya. Rekan kerjanya maju, dia cemburu. Rekan kerjanya begini, dia cemburu. Rekan kerjanya begini, dia ini. Itu orang seperti itu nggak akan pernah bisa maju. Karena hanya sibuk dalam keirian kedengkiannya. Nah inilah yang perlu, tadi kan ada yang disebut dengan fungsi bagaimana menjebatani. Ya, bagaimana membuat keharmonisan hubungan antar kerja, antar sesama karyawan. Itulah yang perlu ditanamkan oleh seorang kepala sekolah. Itulah yang harus ditanamkan oleh seorang pemimpin.
bahwa yang namanya bekerja itu tidak semata-mata orientasinya selalu materi. Ya, karena kalau selalu orientasinya materi, maka kita nggak akan pernah tenang dalam bekerja. Melihat orang penghasilannya lebih tinggi dari kita terpisah. Kita ada iri, kita ada demam, kita ada meriang dulu melihat orang maju. Kan gitu. Ini yang perlu diperbaiki. Jadi kalau manakala orang sudah motivasi kerjanya itu ibadah, dia akan santai, dia akan menikmati pekerjaan itu apapun posisinya. Ya, meskipun mungkin dari segi gaji, mungkin dia di bawah dari orang lain, tapi dia nggak akan menikmati pekerjaan itu. Karena dia punya suatu keyakinan. Apa keyakinannya? Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Apa yang kita buat itu nggak ada yang sia-sia. Kita berbuat kebaikan, kita melakukan tugas dengan baik, nggak ada yang sia-sia. Semua tidak ada yang luput dari mata Allah. Sekecil biji zarah pun nggak ada yang luput. Dan itu pasti akan ada balasnya. Balasnya itu baik di dunia, apalagi nanti di akhirat. Jadi konsep pendekatan motivasi kerja itu yang perlu. Begitu Pak Ilyas ya? Iya Pak, makasih Pak. Oke, baik. Silakan yang lain. Ini Pak Ilyasnya sambil di jalan nih, pulang kerja. Oke, nggak apa-apa. Silakan. Iya Pak, makasih. Ya. Ya, terima kasih Pak Ilyas. Silakan yang lain kalau ada yang ingin bertanya. Ansat. Oke, silakan, Salman. Ini untuk seorang supervisi yang ditunjuk oleh pemerintah, apakah biasanya beliau-beliau ini adalah orang yang sudah memiliki jenjang karir dalam bidang keguruan, Sat? Atau mungkin dalam... Oke, ya. Baik, makasih Salman. Kalau seorang supervisor, jadi kalau orang ini supervisor ya, kalau pekerjaannya supervisi, ya. Seorang supervisor pendidikan itu memang memiliki jenjang karir. Ya, yang bagus itu supervisor itu adalah minimal dia berpendidikan S2, ya, konsentrasinya adalah administrasi pendidikan. Itu yang paling bagus. Karena dia akan paham sekali tentang kebijakan-kebijakan pendidikan. Ya. Akan tetapi terkadang itu tidak terpenuhi, gitu ya. Ada orang yang lulusan administrasi pendidikan tapi secara pangkat dan golongan masih di bawah. Sehingga belum bisa juga menjadi supervisor, gitu lah. Karena untuk menjadi seorang supervisor ini memang secara pangkat dan golongan setidaknya, ya kalaupun tidak lebih tinggi, setidaknya dia sejajar dengan kepala sekolah. Nah, ini yang perlu dipahami. Jadi makanya kebanyakan ya untuk memenuhi kebutuhan tentang supervisor pendidikan ini, seringkali supervisor pendidikan ini diambil dari kepala sekolah yang sudah mau pensiun. Ya, karena di samping secara pangkat dan golongan sudah memadai dan juga punya pengalaman, kan gitu. Akan tetapi ada satu hal yang juga nggak boleh kita lupakan. Orang yang sudah mau pensiun ini biasanya motivasi kerjanya juga nggak maksimal lagi. Ya. Ya. Karena kenapa? Ya udah sisa-sisa tenaga gitu. Orang sudah seharusnya pensiun dikaryakan lagi 3 tahun misalnya. Ini kan nggak akan maksimal ya. Ya. Bahwa berharap dia akan menumbuhkan motivasi kerja yang kuat, ya agak perlu kita pertanyakan juga karena dia sendiri juga mungkin bisa bekerjanya juga sekedar menggugurkan kewajiban, sekedar mengisi waktu, gitu kan? Jadi harus ada keseimbangan sebenarnya antara pendidikan ya dan kepangkatannya sehingga usianya tidak terlalu tua, gitu. Jangan orang-orang yang sudah tinggal 1 tahun 2 tahun lagi udah mau pensiun ditarik menjadi seorang supervisor. Ya, jadi lebih bagus memang sebenarnya supervisor itulah orang-orang muda yang punya kreasi, yang punya inovasi tentang pendidikan kan gitu. Tetapi secara pangkat dan pendidikan memadai. Makanya saya punya teman-teman para supervisor pendidikan kebetulan waktu sama-sama kuliah S2 dengan saya itu rata-rata masih muda. Jadi mereka sudah menjadi guru dan lumayan sudah dari posisi golongan juga sudah lumayan baik. Lalu dia mengambil kuliah S2 administrasi pendidikan. Sehingga begitu dia lulus, akhirnya dia memang langsung ditarik menjadi supervisor. Karena supervisor ini diharapkan memang dia punya inovasi gitu. Punya terobosan, punya kreativitas, bagaimana menyelesaikan permasalahan, bagaimana menyelesaikan kesulitan belajar di sekolah,
bagaimana mengembangkan potensi guru. Itu memang sangat dituntut dari seorang supervisor. Karena kalau tidak demikian, maka supervisor itu nanti akan hanya berperan sebagai pengawas. Padahal pengawas itu sendiri adalah bagian dari supervisi, gitulah. Nah, ini yang perlu diwaspadai, bahwa inovasi, kreativitas seorang supervisor itu sangat dituntut, apalagi dalam dunia pendidikan sekarang. Ya, di mana kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, kemajuan teknologi pembelajaran dan lain sebagainya itu berkembang sangat cepat dan sangat pesat. Jadi perlu inovasi, perlu kreativitas yang lebih. Ya. Baik kita sebagai seorang kepala sekolah misalnya juga. Karena kalau kepala sekolah sekarang kan nggak bisa seperti dulu lagi konsepnya. Kalau di zaman saya sekolah dulu atau zaman Pak Nangka dulu sekolah itu, kepala sekolah itu kan sami'na wa ata'na. Gitu kan? Apa kata pimpinan dari pusat, ya jalankan, cuma itu. Karena kalau kepala sekolah sekarang kan tidak demikian. Dia harus punya kreativitas, dia harus punya inovasi, dia harus punya terobosan bagaimana memajukan sekolahnya dalam semangat desentralisasi pendidikan. Begitu Salman ya. Keren, San. Oke, ya. Ada lagi silakan. Yang perlu dipertanyakan silakan kalau ada. Kita masih punya waktu. Ini sudah ada hadir 17 orang ini. Ada yang mau nanya silakan. Atau udah paham semua, udah siap-siap untuk apa namanya? Untuk memahami konsep untuk ujian. Silakan, gimana ini? Ini Sat, kalau emang belum, coba saya mau nanya lagi tentang ini, mungkin nggak tahu ya di sekolah-sekolah lain atau sama atau enggak. Di sini kan seorang supervisi memotivasi seluruh guru. Mungkin ini perannya lebih di kepala sekolah ya. Kemudian untuk supervisi kan terkadang ada pengawas yang seringkali mungkin mengecek pemberkasan, kemudian dan lain sebagainya gitu kan. Melihat sarana dan prasarana, seringkali sebagai guru gitu malah dengan kedatangannya seorang supervisi yang ditunjuk dari pemerintah itu menjadi sebuah apa ya, kayak semacam ketakutan saat itu. Bukannya menjadi sebuah ajang silaturahmi gitu, terkadang malah menjadi sebuah ketakutan ya mungkin dari beberapa orang gitu, sehingga harus mempersiapkan A, B, C untuk dipersiapkan yang mesti dipersiapkan. Mungkin bisa dikasih. Kenapa kira-kira jadi takut? Gitu. Kenapa kira-kira jadi takut kira-kira? Mungkin dikarenakan kurang jarang bertemunya dengan seorang pengawas langsung saat biasanya kan pengawas itu lebih kepada kepala sekolah ya kan yang tadi yang menjembatani, sedangkan langsung ke gurunya itu belum, jarang gitu, sehingga dari guru-guru gimana gitu. Gitu saja. Ya, di satu sisi benar seperti itu, tapi di sisi yang lain karena fungsi supervisinya nggak jalan. Oh. Ya, karena yang dijalankan hanya fungsi pengawasnya. Jadi temukan salah catat, kalau kesalahan catat, lalu dilaporkan, kan nggak solusi. Kadang-kadang bahasa selorohnya para guru-guru itu begini, kadang-kadang begini. Iya, kesalahan kita ditemukan, dicatat. Padahal kita juga nggak tahu dulu pada saat pengawas itu menjadi guru, jangan-jangan kesalahannya lebih sulit lebih banyak dari kita. Kadang-kadang ada selorohan begitu. Ya. Karena yang namanya kesalahan itu, ada kelemahan itu, ada kekurangan itu wajar-wajar saja. Itulah kenapa supervisor harus melakukan pembinaan. Itulah kenapa harus ada sanggar. Fungsinya kan seperti itu. Bagaimana membantu para guru itu yang mengalami kesulitan dalam proses pembelajaran di sekolah, terutama di dalam kelas, jadi carikan solusinya. Tapi kan yang terjadi kan memang ya, kalau kita mau lihat di lapangan kan memang banyak sekali ya, kita lihat bagaimana supaya yang namanya pengawas itu supaya cepat-cepat pergi dari sekolah. Nah, kan itu yang terjadi kan, sehingga kadang-kadang disiapkan amplopnya gitu kan. Yang penting dijamu oleh kepala sekolah, disiapkan makanan, minuman, habis itu siapkan amplopnya gitu kan. Iya, Sat. Nggak perlu melihat ke kelas. Padahal sebenarnya seorang supervisor itu juga harus keliling kelas. Tapi ya itu tadi konsepnya bukan sebagai seorang inspektorat. Kalau inspektorat kan memang hanya mencari kesalahan.
Ya, jadi sebenarnya yang paling bagus itu kalau misalnya di siapa tahu nanti Anda menjadi seorang supervisor ya. Jadi kalau datang ke sekolah itu ya cari jam istirahat, kumpulkan guru, ajak dialog. Ada kesulitan apa? Yuk sama-sama kita bahas. Yuk sama-sama kita carikan solusi. Dan bahwa yang namanya kelemahan, kendala, hambatan itu bukan aib. Itu bukan suatu kesalahan yang tidak bisa diperbaiki. Itu bukan suatu kesalahan yang harus ditutup-tutupi kan gitu. Yeah. Nah, ini yang perlu dijalankan oleh seorang supervisor. Jadi jangan datang ke sekolah itu seperti polisi gitu loh. Ya kan? Kalau datang ke sekolah seperti seorang polisi ya guru-guru kan akhirnya takut. Ya kan? Akhirnya sama saja seperti Anda misalnya atau seperti kita lah. Masih ingat nggak waktu dulu di sekolah itu kita takut bertanya. Padahal kita nggak ngerti gitu loh. Tapi nggak berani nanya. Kenapa? Takut. Ya, takut bahwa bertanya itu dianggap suatu hal yang salah. Takut bertanya akhirnya nanti dimarahi. Takut bertanya akhirnya nanti diketawakan teman dan lain sebagainya. Banyak faktor. Akhirnya kita tenggelam dalam ketidakmengertian kita tenggelam dalam ketidaktahuan kita. Ya kan? Dan itu juga lah yang terjadi pada guru terhadap supervisornya. Ya, gimana Bapak dan Ibu ngajarnya aman? Aman. Yang penting supervisornya cepat pergi. Gitu. Nah, inilah yang perlu diperbaiki. Tetapi sekali lagi tidak bisa kita semata-mata menyalahkan guru. Kenapa? Karena yang namanya momok itu sudah terbentuk gitu loh. Nah, inilah tugasnya mungkin nanti Anda yang jadi supervisor yang bisa justru kehadiran Anda di sekolah itu dirindukan guru gitu. Ya Allah. Ya. Bukan kehadiran Anda sebagai musibah gitu kan. Besok supervisor pengawas mau datang. Udah kalang kabut semua. Itu kan berarti kan menganggap kedatangan supervisor itu musibah gitu loh. Ya. Kira-kira bagaimana menurut Anda kedatangan orang yang tidak diinginkan? Nyaman nggak? Sangat tidak, Zat. Nah, itu dia. Sama juga seperti kita belajar dulu dengan guru yang membuat kita tidak nyaman. Bisa nggak kita menangkap pelajarannya? Kan nggak bisa. Jadi konsep inilah sebenarnya yang harus pelan-pelan diperbaiki, gitu ya. Jadi harapan saya melalui kuliah supervisi ini bisa dipahami bahwa yang namanya supervisor itu ya dia harus paham tugasnya apa. Ya, bukan semata-mata mencari kesalahan. Karena kalau tugas semata-mata hanya mencari kesalahan, biasanya orang akan ngumpet loh. Kalau hanya kesalahan yang dicari, orang akan sembunyikan kesalahan itu. Tapi kalau konsepnya, yuk kita mari membangun budaya mutu. Yuk mari kita memajukan sekolah bersama-sama. Ayo, apa yang bisa saya bantu dari sekolah ini? Apa kesulitan di sekolah ini? Apa yang perlu diajukan untuk dapat bantuan dari pemerintah? Kalau konsepnya seperti itu, bahwa yang namanya sekolah itulah mitra supervisor, bahwa supervisor itulah mitra sekolah, kalau itu konsepnya akan berjalan gitu loh. Karena kalau tidak, ini pernah saya temukan, ya, cukup fatal. Gitu. Pada saat saya melakukan penelitian ke daerah itu saya temukan itu. Ya ada seorang kepala sekolah yang ketemu dengan saya itu sampai nangis-nangis. Dan saya dianggap itu adalah orang Kementerian Pusat gitu. Padahal saya sudah menjelaskan dari awal dan saya bawa surat tugas bahwa saya adalah tim peneliti yang ditunjuk oleh kementerian, bukan orang kementerian. Tapi tetap aja dia nggak percaya kepala sekolah. Oh bapak itu pasti orang kementerian yang bisa membantu kami. Nah, ya, oke, saya bilang ya sudah. Oke, sekarang ibu apa maunya? Nah, lalu dikatakan Pak, saya sudah sekian kali Pak mengajukan bantuan ke kementerian, tapi nggak pernah direspon. Sudah berulang kali saya ngirim proposal. Akhirnya, hari di depan saya itu ada supervisor. Supervisor itu sempat takut ke saya kan, waduh, ini ngadu nih kan gitu. Tapi saya, oke, saya bilang, ibu ada arsip proposalnya? Ada Pak, nah cuma sini saya lihat. Saya lihat arsip proposal. Ternyata cukup banyak kesalahan-kesalahan fatal di situ yang tidak boleh ada, tapi dilakukan. Apa contohnya pertama misalnya?
bahwa mengajukan bantuan ke kementerian itu tapi pakai menggunakan rekening pribadi kepala sekolah. Itu nggak akan diterima. Karena harus menggunakan rekening sekolah, bukan rekening pribadi. Lalu yang kedua, sekolahnya itu tidak mendapat surat domisili dari kelurahan atau dari kepala desa. Jadi nggak jelas. Ini sekolah ini ada di kelurahan mana izin domisilinya, nggak ada. Karena pemerintah sekarang sudah mulai hati-hati untuk melihat ada nggak izin domisili. Karena saya juga pernah memberikan masukan itu pada saat penelitian itu. Saya menemukan ada madrasah fiktif. Ya, jadi madrasah itu sudah dapat bantuan, ya kalau nggak salah waktu itu mendapat bantuan sekitar 150 juta, dan saya disuruh untuk melihat apa yang sudah dikerjakan dengan bantuan itu. Ternyata madrasahnya nggak ada, fiktif. Nah, semenjak itulah pemerintah tidak mau lagi kalau tidak ada izin atau tidak ada surat keterangan domisili. Jadi harus dilengkapi itu di proposal itu ada domisili, ada namanya akte notaris pendirian sekolahnya, gitu ya. Kemudian juga harus ada namanya rekomendasi dari supervisor. Artinya apa? Sebenarnya antara supervisor dan kepala sekolah itu kan bisa berkonsultasi. Pak, saya ingin mengajukan bantuan ini, mohon masukannya apa, Pak? Karena nanti yang namanya tanda tangan supervisor itu akan ikut menjadi pertimbangan oleh kementerian untuk memberikan bantuan. Oh iya, ada nih rekomendasi dari supervisor, baik di tingkat kecamatan atau di tingkat kabupaten. Ada rekomendasi yang menunjukkan bahwa memang sekolah ini membutuhkan bantuan. Nah, sementara ibu ini mengajukan sampai 4-5 kali, itu proposalnya itu saja. Tidak ada persyaratan yang harus dipenuhi itu masuk di situ. Nah, akhirnya saya panggil supervisornya, Pak, ini coba Bapak lihat. Menurut Bapak proposalnya ini udah benar belum? Ya salah, Pak. Rekomendasi saya juga nggak ada di situ. Nah, saya bilang, nah kenapa nggak ada konsultasi? Ya saya juga mau ketemu sama supervisor, Bapak pengawasnya, takut saya, Pak. Nah, kepala sekolahnya juga seperti tadi dibilang takut. Nah, inilah yang harus dibangun, bagaimana yang namanya komunikasi, keharmonisan, ya, antara kepala sekolah, supervisor, guru, masyarakat, siswa, dan wali siswa, itu bisa terjalin dengan baik. Sehingga tidak mau terjadi miskomunikasi terhadap kebijakan-kebijakan atau terhadap program-program yang ingin dilaksanakan oleh sekolah. Begitu Salman ya. Oke, ada lagi silakan. Silakan kalau masih ada. Assalamualaikum Ustadz. Oke, silakan. Deh. Ya, silakan, Rahayu. Ustadz, mohon maaf, saya matiin kamera karena lagi rame. Saya mau bertanya, Oh, iya. Ustadz. Ya. Apakah guru yang misalkan mengajar muridnya, misalkan seperti yang Ustadz jelasin tadi, guru kimia, lalu murid-muridnya tidak mengerti, apa termasuk guru yang gagal? Ya. Terima kasih Ustadz. Oke, baik, terima kasih Rahayu. Ya. Kegagalan itu tidak semerta-merta kita justifikasi kepada guru itu, jangan langsung di-justice. Ya, contohnya misalnya sekarang kalau misalnya Anda di kampus tidak mengerti bahasa Inggris, apa yang bisa saya salahkan Bu Yuli? Bu Yulinya nggak terima loh. Ya kan? Bisa jadi ketidakmengertian Anda dalam bahasa Inggris karena itu sudah tumpukan dari ketidakmengertian Anda selama ini kan gitu. Ya. Jadi begitu juga misalnya tidak mengerti tentang mata pelajaran bidang studi, ada mata pelajaran kimia, fisika, biologi gitu ya. Itu bisa jadi memang karena fondasinya nggak kuat. Misalnya bicara tentang kimia dan biologi, matematikanya nggak mapan. Ya nggak bisa naik ke situ kan. Nah, tetapi tugas guru sebagai supervisor kelas adalah bagaimana mencari titik permasalahannya, lalu dicoba diurai dari situ. Bagaimana kita memperbaiki, ya, supaya jangan yang namanya mata pelajaran kimia, fisika, biologi, dan matematika itu adalah seperti hantu yang sangat menakutkan gitu.
Makan sayangnya seringkali terjadi sudahlah pelajaran yang menakutkan, gurunya juga lebih serem kan gitu. Nah, inilah konsep yang sebenarnya harus kita perbaiki. Karena begini, yang namanya guru itu adalah bagaimana membuat siswa dari tidak mengerti menjadi mengerti. Bukan membuat siswa makin bingung. Ya, jadi bagaimana kita membuat yang sebenarnya menurut siswa itu sulit, tapi kita bisa membuatnya menjadi mudah. Nah, itulah tugas kita sebagai guru. Bisa nggak kita membuat sesuatu yang sulit itu menjadi mudah? Ya, jangan konsepnya dari sesuatu yang sebenarnya sulit menjadi tambah sulit gitu. Nah, itu bukan guru itu. Ya, karena konsep-konsep seperti itu di beberapa, ya mohon maaf saya katakan, ada terjadi juga di beberapa lembaga pendidikan, terutama di lembaga pendidikan tradisional. Jadi kalau misalnya belajar dengan kiai itu 30 orang yang lulus cuma 4 gitu, wah itu menunjukkan betapa hebatnya kiai itu. Itu nggak konsep lagi. Tapi kalau Anda misalnya mengajar 30 orang berhasil 27 atau berhasil 25, itu menunjukkan Anda hebat sebagai seorang guru. Begitu Rayu ya. Iya Ustadz, terima kasih banyak Ustadz penjelasannya. Oke, baik, silakan yang lain kalau masih ada. Masih ada waktu. Siapa yang lagi mau nanya? Agung barangkali? Sofyan? Monika? Atau Pak Naga? Ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Belum ada, Pak. Ya, silakan Pak Naga. Ya. Belum ada, Pak. Belum ada. Belum ada yang ditanyakan, Pak. Ya, oke. Masih ada yang lain? Silakan. Kalau belum, boleh saya satu. Iya, boleh. Kalau masih yang lain masih kosong, silakan dimanfaatkan waktunya. Oke. Berbicara seputar ini tadi yang seputar bantuan untuk sarana prasarana, kalau memang sudah memenuhi dari segi ini ya, dari pengalaman yang kepala sekolah kan kadang-kadang suka sharing gitu ya. Itu udah memenuhi beberapa kriteria yang tadi antum sampaikan. Namun seringkali ada memang dari pusat itu ada batas minimal dari peserta didiknya itu pertimbangannya gitu. Pertimbangannya biasanya untuk peserta didik yang untuk tingkat SMK ya, itu kurang lebih hampir 100 lah. Tapi di keterangan itu minimal murid 200, sedangkan sarana dan prasarana yang terlihat itu perlu membutuhkan bantuan tersebut saat gitu. Itu pertimbangannya apa? Kenapa harus 200 peserta didik? Jadi, makasih Salman. Jadi ada memang ketentuan-ketentuan misalnya terkait dengan jumlah peserta. Ya. Itu sampai ke perguruan tinggi seperti itu sama. Bahkan di perguruan tinggi itu kadang-kadang ada ketentuan akreditasi. Nah, akreditasinya masih berlaku nggak? Atau akreditasinya B nggak minimal? Itu memang ada kebijakan-kebijakan dari pemerintah seperti itu yang memang tidak bisa kita tolak gitu ya. Artinya kebijakan yang seperti itu harus kita coba carikan solusinya. Gitu. Ya kalau misalnya dari segi jumlah siswa, itu sebenarnya yang ingin disasar adalah bahwa dengan jumlah siswa kalau di bawah 200, ini keberlangsungan sekolahnya agak dipertanyakan. Itu misalnya. Ya contohnya, kalau misalnya punya siswa 100, berarti kan rata-rata hanya per tingkatnya hanya satu kelas. Iya kan? Misalnya kalau SMK berarti kan kelas 10-nya kelas 10-nya satu kelas, kelas 11-nya satu kelas, kelas 12-nya satu kelas. Ini agak dikhawatirkan gitu loh. Itu sebenarnya sih yang ingin disampaikan oleh pemerintah sebenarnya. Bagaimana stability-nya, keberlanjutannya, bisa nggak ini sekolah ini akan berjalan? Ya. Tapi pada sisi yang lain, kadang-kadang pemerintah juga membuka paket bantuan yang sifatnya tidak melihat kepada jumlah siswa. Jadi memang ada model-model bantuan dari pemerintah itu yang mempersyaratkan akreditasi, mempersyaratkan jumlah siswa dan lain sebagainya, mempersyaratkan jumlah guru gitu kan. Tapi juga ada bantuan yang tidak mempersyaratkan itu. Jadi bergantung dari kebijakan bantuan itu sendiri. Ya, ada malah kadang-kadang mempersyaratkan akreditasi. Ya, itu jadi
seperti misalnya kita seringkali di Kementerian Agama itu juga bahwa ada kegiatan-kegiatan yang bisa bermitra dengan perguruan tinggi, dia akan hanya mencari program studi yang akreditasi A. Kalau yang B dia nggak mau, dia nggak mau menjalin kerjasama. Karena kenapa? Karena untuk dari segi legalitas dan dari segi kualitas, dia tentu lebih yakin dengan yang program studi yang terakreditasi A daripada yang terakreditasi B. Jadi sebenarnya itu bergantung dari kebijakan-kebijakan bentuk bantuan yang akan diberikan. Ya, tapi tidak selamanya bantuan itu mempersyaratkan jumlah siswa. Ada juga yang bantuan-bantuan itu yang tidak mempersyaratkan. Begitu Salman ya. Oke. Baik, masih ada yang lain? Silakan. Masih ada? Bapak sudah paham semua untuk materi hari ini? Karena dilihat deskripsinya hanya 2 lembar ya sampai hari ini ya. Hanya 2 halaman. Jadi memang sangat singkat. Ini materinya saya berikan. Tujuannya itu tadi yang saya katakan bahwa jangan Anda terbebani untuk UTS-nya ya. Nah, oke, sambil menunggu mungkin nanti ada pertanyaan, sedikit saya bahas tentang UTS. Bahwa pertama pelaksanaan UTS itu nanti menggunakan jalurnya adalah jalur ujian online. Ya, jadi jangan dicari di tatap muka ke-7 atau ke-8 ya, soalnya nggak akan ada di situ nanti itu. Makanya dibaca panduan ujian online itu sudah di-share kan ya di portal ya. Sudah dilihat ya. Jadi bahwa ujian itu melalui portal ujian online. Ya. Nah, di situ ketentuannya bahwa Anda pertama harus mendownload soal dulu. Karena kalau Anda tidak mendownload soal, maka Anda tidak tercover dalam absensi ujian. Jadi soal itu harus di-download dulu, setelah itu jawab, ya. Kemudian kalau bisa convert ke format PDF. Ya, supaya jumlah kilobyte-nya tidak terlalu berat sehingga waktu saat Anda upload hasil ujian Anda itu lebih mudah. Ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua yang perlu disampaikan juga seperti pada kuliah dengan saya di semester 1 dulu, bahwa jawaban Anda itu tidak perlu letterlex, ya. Teksnya, kalimatnya tidak mesti harus sama dengan deskripsi yang sudah saya sampaikan seperti ini. Justru kalau bisa saya ingin bahasanya beda, tapi isinya sama gitu loh. Ya, jadi jangan bahasanya persis sama seperti apa yang saya sampaikan di sini, padahal nanti yang akan saya minta adalah analisa Anda. Ya, meskipun Anda tetap saja bisa membuka deskripsi ini kan, makanya ujiannya kan nanti tidak ada yang close book. Siapa yang mau mengawasi Anda kalau ujian close book kan? Ya, ujian ini semuanya pasti open book. Ya, makanya butuh penganalisaan. Nah, jadi saya harap penganalisaan Anda itu bisa lebih bebas untuk berbicara di situ. Ya, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, jangan melakukan hal-hal yang merugikan Anda. Apa itu? Misalnya kopas jawaban teman. Ya, saya nggak sempat nih, tolong dong bagi nomor bagi file jawabannya itu nanti biar saya ganti nama. Jangan lakukan itu. Karena kalau itu saya temukan, maka selamat ketemu nanti dengan mata kuliah sama di semester 5. Ya, ulang lagi Anda. Padahal saya sudah tekan kontrak dengan Anda, dengan jawaban murni dari Anda saja, saya sudah berikan Anda jaminan garansi nilai B. Makanya saya bilang, jangan melakukan hal-hal yang merugikan Anda. Jadi, jawablah semampu Anda, sesuai dengan kemampuan yang Anda miliki, bahkan deskripsi kan Anda sudah punya semua dari 1 sampai 6. Ya, sebenarnya kalau Anda bisa mau membaca, mau memahami, ya, maka insya Allah nggak ada kesulitan kok dalam menjawab soal itu. Saya yakin sekali itu. Karena deskripsinya sudah lengkap semua. Dan ini baru semester ini saya memberikan deskripsi mata kuliah yang sangat lengkap. Jadi kalau misalnya nggak dapat A, ini kan luar biasa ini. Harusnya Anda dapat A ujiannya. Gitu loh. Tetapi sekali lagi saya katakan jangan coba-coba melakukan kecurangan. Ya, itu yang tidak saya inginkan. Ya, jadi jawablah semampu Anda, ya, sesuai dengan kemampuan yang Anda miliki, sesuai dengan analisa yang Anda miliki, gunakan bahasa Anda sendiri.
Ya. Oke, apalagi waktunya hampir 2 jam. Sangat-sangat cukup. Kenapa 2 jam itu kita berikan, bukan 90 menit? Kita mengantisipasi sinyal. Kalau ada gangguan sinyal dan lain sebagainya, makanya kita berikan waktu 2 jam. Tetapi ada konsekuensinya, bukan berarti tidak ada konsekuensi 2 jam itu. Apa konsekuensinya? Kalau lewat dari 2 jam itu tidak berhasil Anda mengupload gambar jawaban Anda, maka Anda dianggap tidak ikut ujian. Jadi caranya bagaimana? Jangan dibuat waktu itu sampai mentok waktu baru diupload gitu. Ya, saya juga akan ukur nanti pembuatan soal saya sudah saya ukur. Jadi pembuatan soal saya itu bisa lebih kurang dilakukan pengisiannya lebih kurang sekitar 80 sampai 100 menit. Jadi bahkan bisa kalau Anda misalnya Anda sudah mau benar-benar menguasai 75 menit bisa Anda selesaikan. Sisanya tinggal Anda membaca mungkin 10 menit atau 15 menit Anda baca sehingga pada menit ke 95 atau menit ke 100 Anda sudah mengupload jawaban. Jadi jangan tunggu sampai mentok waktu gitu loh. 120 menit jangan lakukan itu karena takutnya nanti kalau ada gangguan maka file jawaban Anda tidak masuk. Ya, jadi upayakan itu bisa Anda selesaikan menjawab dalam 80 menit, kemudian dibaca ulang, setelah itu convert file Anda itu ke PDF, kemudian upload. Ya. Coba sekali lagi syaratnya tadi adalah apa? Pertama bahwa Anda harus mendownload soalnya dulu. Kalau soalnya tidak di-download nggak bisa. Ya, jadi tidak bisa pinjam kopi soal dari teman ya. Kirim dong file soalnya apa sih? Saya mau jawab nih, nggak bisa. Anda harus login dulu, Anda harus download dulu filenya, file soalnya, kemudian jawab dan upload lagi file jawabannya. Begitu barangkali ya yang harus dipahami. Dan terakhir, jangan lupa waktu untuk menyerahkan tugas individu sebelum UTS tinggal 1 minggu lagi. Ya, berarti saya akan tunggu sampai Sabtu depan. Artinya Sabtu besok ya. Jadi kalau sampai Sabtu besok tidak ada filenya masuk ke saya, berarti saya anggap Anda tidak mengerjakan tugas. Ya, bagi yang sudah mengerjakan tugas, saya ucapkan terima kasih. Ya, tapi bagi yang belum, segera selesaikan tugasnya dan uploadlah sebelum batas waktu yang sudah kita sepakati dan sudah kita tentukan. Itu saja barangkali. Baik, masih ada yang mau ditanyakan? Baik terkait materi maupun terkait teknik ujian? Tidak ada? Ustadz sepertinya. Cukup? Sudah cukup? Kenapa, Monika? Ada yang mau ditanyakan? Ada? Oke. Baik, kalau tidak ada yang mau ditanyakan lagi, berarti saya anggap Anda sudah paham semua. Dan saya ucapkan terima kasih atas kehadiran, perhatian, dan kerjasama Anda pada perkuliahan sore hari ini. Dan saya harapkan Anda semua bisa sehat, selalu sukses, dan lancar ujiannya minggu depan. Saya sangat-sangat tidak berharap ada ujian susulan ya. Jadi saya upayakanlah jangan sampai ada ujian susulan. Karena ujian susulan itu kadang-kadang tidak secepat itu bisa kita lakukan ya. Apalagi terkait sekarang ini kita tidak ada minggu tenang. Jadi begitu selesai UTS langsung ujian lagi, langsung kuliah lagi kan gitu. Ujiannya nanti minggu tenangnya nanti akan ada sebelum UAS. Jadi sebelum UTS ini tidak ada minggu tenang. Apalagi nanti tanggal 9 kita juga libur lagi kan. Jadi yang ujian hari Rabu kayaknya itu nanti tertunda. Karena tanggal 9 itu libur nasional kan. Ya. Meskipun Jakarta nggak pilkada, tapi Jakarta diliburkan juga kan gitu. Karena sebagian pulang ke daerah. Ya, untuk mensukseskan pilkada ya. Mudah-mudahan tidak menjadi klaster baru. Ya. Nah, ini yang perlu dikhawatirkan juga ini. Ya, yang mau pulang ke daerah untuk hati-hati. Ya. Itu saja barangkali yang bisa saya sampaikan pada sore hari ini, dan sekali lagi terima kasih atas perhatian, kerjasama, dan kehadiran Anda. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kelemahan saya dalam perkuliahan kita pada sore hari ini.
Dan marilah kita tutup perkuliahan kita sore hari ini dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillah. Amin. Dan selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Sebentar lagi waktu maghrib akan masuk. Dan akhirnya saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustaz. Ya, baik. Terima kasih Ustaz. Terima kasih.